cepat, lindungi anak kita. Tindak pidana eksploitasi terhadap anak masih marak terjadi di negeri ini. Kasus pornografi anak telah menjadi persoalan serius yang tengah dihadapi bangsa ini. Bahkan Indonesia berada di fase darurat pornografi anak dalam 3 tahun terakhir. Berbagai pengungkapan aparat penegak hukum yang menunjukkan bahwa kompleksitas anak-anak kita masuk di dalam industri pornografi ini sudah sangat meluas, bahkan masuk lintas negara. Kasus penjualan ribuan video porno anak melalui akun X dan Telegram yang dikelola pria asal Bekasi, Deki Yanto, menunjukkan bahwa kejahatan semacam ini terjadi terselubung dan memiliki pangsa tersendiri. Perilaku DY telah berlangsung dalam jangka waktu tahunan. Pelaku sudah menjual ribuan video dengan keuntungan mencapai ratusan juta. DY sudah mulai berjualan konten video pornografi sejak November 2022. Ia telah mentransmisikan sebanyak 2010 video dengan subjek anak-anak di bawah umur. Kasus tersebut sebenarnya ibarat fenomena puncak gunung es. Banyak kasus kekerasan seksual ataupun pornografi terhadap anak yang tidak terungkap. Hal itu karena korban-korban yang tidak mau melaporkan kejadian yang sebenarnya, menutupi karena takut aib, dan sebagainya. Padahal anak-anak masif menjadi objek pornografi di dalam percaturan industri pornografi anak. Indikatornya yakni dari temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK pada tahun 2022. Saat itu, PPATK menemukan transaksi TPPO dan pornografi anak yang mencapai 114 miliar rupiah. Berdasarkan data National Center of Missing and Exploited Children atau NCMEC, konten kasus pornografi anak Indonesia selama 4 tahun mencapai lebih dari 5,5 juta kasus, mencakup anak dalam jenjang SD, SMP, SMA, bahkan PAUD dan disabilitas. Jumlah ini merupakan yang terbanyak keempat di dunia dan kedua di region ASEAN. Tentu merebaknya penyebaran konten-konten pornografi ini tidak bisa dilepaskan dari akses mudah internet yang ditopang dengan platform-platform digital sebagai media salurannya. Realitas ini terekam dari temuan Kemenkominfo yang menunjukkan ada 19.228 kasus pornografi anak sejak 2016 hingga 2024. Konten digital yang tersebar di internet tersebut banyak didominasi di platform website. Hampir 9.000 konten. Diikuti oleh platform YouTube sebanyak 24 konten. Lalu ditemukan 9 konten di Facebook, Instagram, Twitter sebanyak 156 dan Telegram sebanyak 131 kasus. Bahkan aplikasi game online juga digunakan untuk mendekati korban anak-anak. Temuan polisi pernah mengungkapkan bahwa pelaku kejahatan pembuatan video pornografi mencari dan mendekati korban anak melalui game online Free Fire dan Mobile Legends dengan memberikan uang, hadiah dalam game, hingga alat komunikasi. Untuk itulah, upaya pemerintah dalam membentuk Satuan Gas Penanganan Pornografi Anak ini harus segera dieksekusi. Pemerintah harus segera hadir untuk melakukan langkah penanganan secara sinergi, mulai dari tahap pencegahan, penanganan, penegakan hukum, dan pasca kejadian. Begitupun dengan rancangan peraturan Presiden Peta Jalan Perlindungan Anak di ranah daring agar segera diterbitkan. Pemerintah harus memastikan penyelenggaraan sistem elektronik untuk menerapkan mekanisme perancangan teknologi informasi ramah anak. Pemerintah juga dituntut untuk cepat merespons perkembangan teknologi informasi yang semakin progresif melakukan penetrasi terhadap pengguna anak. Apalagi ancaman kekerasan seksual terhadap anak dan eksploitasi seksual anak di ranah daring semakin gencar. Langkah cepat kini diperlukan demi melindungi harkat dan martabat kemanusiaan anak-anak, mencegah kejahatan seksual dan menindak pelakunya sesuai hukum yang ada, merupakan upaya untuk melindungi masa depan bangsa ini.